Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Minggu 30 Oktober 2022. Salam jumpa bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug di Sekolah Minggu Online Bina Warga. Adik-adik, puji Tuhan ya, kita sudah masuk di bulan Oktober. Sebentar lagi kita mau mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus di bulan Desember. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kita membuka kebaktian dengan menaikkan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari adik-adik berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan sukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tambah cintanya. Mari adik-adik kita mengawali kebaktian sekolah minggu kita dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk sepanjang malam yang Tuhan berkati sehingga kami boleh beristirahat. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang segar, dengan penuh sukacita mempersiapkan diri untuk ikut sekolah minggu ini. Berkati kami Tuhan, berkati setiap pujian yang kami naikkan, dan kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami terima. Kiranya semua menjadi berkat bagi kami di dalam pertumbuhan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tempat Kak Lina nih, di Kabupaten Bogor, hampir setiap hari hujan. Karena sudah musim hujan. Kadang-kadang pagi-pagi sudah hujan. Tetapi Kak Lina tetap bersyukur dan adik-adik juga tetap bersyukur karena kita semua tahu bahwa Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan.
Adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan hati dan seluruh pikiran kita. Mari kita naikkan pujian, baca Alkitab dan doa tiap hari bersama dengan GSM GKI Cicurug. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Dan kakak akan bacakan satu ayat dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Untuk keseluruhan perikop pada pagi hari ini bisa dibaca oleh adik-adik atau adik-adik yang belum bisa membaca, meminta papa, mama, atau orang yang lebih tua yang ada di rumah kita untuk membacakannya. Adik-adik bisa lihat gambar yang ada ini? Gambar siapakah atau gambar apakah ini? Iya, pintar adik-adik. Ini adalah gambar dua orang laki-laki. Apa yang membedakannya? Coba adik-adik perhatikan lagi. Iya, betul, pintar. Yang satu gambar seorang kakek-kakek. Dan yang seorang lagi gambar anak muda atau pemuda. Ada apa ya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang dua orang penting di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju negeri Kanaan, yaitu pintar adik-adik, seperti tema pada pagi hari ini. Yosua menggantikan Musa. Tokohnya dua orang ini, yaitu Bapak Musa dan Bapak Yosua.
Adik-adik, saat ini usia Bapak Musa sudah tua. Alkitab berkata sudah 120 tahun. Wah, sudah tua sekali. Adik-adik di rumah punya kakek atau nenek atau orang yang sudah tua. Berapa coba usianya? Wah, ada yang bilang sudah 70, ada yang bilang sudah 75. Ya, papahnya Kak Lina usianya tahun ini 82 tahun. Kalau berjalan sudah pakai tongkat. Matanya pun sudah kurang lihat walaupun sudah dioperasi karena sudah tua. Apalagi Bapak Musa yang umurnya 120 tahun. Karena itu Bapak Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Bapak Musa sudah tidak bisa mendampingi bangsa Israel sebagai pemimpin. Wah, kalau begitu siapa yang harus memimpin bangsa Israel? Kan banyak sekali, tetap harus ada seorang pemimpin. Dan Allah memilih Yosua untuk menggantikan Bapak Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Yosua seorang yang masih muda, punya tenaga yang besar, dan yang terpenting dipilih oleh Allah, diberikan hikmat dan kekuatan oleh Allah tentunya. Maka Bapak Yosua yang tadinya ragu-ragu, dia percaya pada Allah. Dia tidak ragu-ragu karena Bapak Yosua percaya bahwa Allah akan memberikan hikmat, kemampuan kepada Bapak Yosua untuk memimpin bangsa Israel yang besar itu menuju ke tanah Kanaan. Adik-adik, seperti Yosua yang percaya dan bergantung kepada Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti juga bisa dipakai oleh Tuhan. Adik-adik jangan berkata, aku kan masih kecil, aku nggak bisa apa-apa, aku pemalu, aku pendek, aku kecil. Adik-adik, Tuhan bisa loh memakai adik-adik dengan luar biasa. Karena Tuhan akan menyertai adik-adik. Apa sih yang bisa adik-adik lakukan walaupun adik-adik masih kecil? Ya, contohnya nih, kalau kita di rumah, ya, adik-adik bisa membantu mama dan papa dengan membereskan mainan setelah selesai bermain. Atau kalau papa pulang kerja, adik-adik bisa ambilkan minum untuk papa supaya papa segar kembali. Atau adik-adik bisa membantu mama dengan menyapu, mengepel, mencuci piring, membereskan meja makan, membereskan buku juga bisa. Wah, adik-adik banyak loh yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Terus kalau buat adik-adik yang sudah pergi sekolah, sudah bisa bersekolah, apa yang bisa dilakukan? Bisa adik-adik. Adik-adik bisa bantu bapak atau ibu guru di kelas dengan menghapus papan tulis
Atau iya, betul. Ketika Bapak Ibu guru mengajar, adik-adik tidak asik mengobrol, tetapi menyimak pelajaran dengan baik. Kemudian kalau dengan teman-teman, ya adik-adik bisa bermain bersama dengan tidak bermusuhan, tetapi saling mengasihi. Jadi adik-adik tetap bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti Yosua yang menggantikan Musa, kami juga bisa melakukan hal-hal kecil di dalam kehidupan kami yang masih kecil ini. Karena kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalan pada pagi hari ini terambil dari Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kakak ulangi ya, Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Aktivitas pada pagi hari ini, adik-adik akan membuat sebuah video, yaitu yang berisikan tentang adik-adik yang sedang melakukan sesuatu. Boleh misalnya ketika sedang memberikan minum kepada papa, membantu mama mencuci piring, atau membereskan meja, atau menjaga adik, pasti banyak. Nah, adik-adik, video ayat hafalan dan video aktivitas bisa direkam secara landscape atau mendatar, kemudian kirimkan kepada WAG kelas sekolah minggu adik-adik, atau adik-adik bisa kirimkan ke WA Kak Lina di 081230309059 untuk ditayangkan di kebaktian sekolah minggu yang akan datang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu bahwa berkat Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita? Nggak cuma setiap hari, tapi setiap detik di dalam kehidupan kita. Dan sebagai salah satu ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan, pagi ini kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop putih seperti punya kakak atau amplop lain, dan kemudian titipkan kepada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Mari adik-adik kita naikkan persembahan dengan menaikkan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh
ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik, kita bawa persembahan kita di dalam doa, juga menaikkan doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan ke hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk berkat yang Tuhan limpahkan, sehingga kami boleh mengumpulkan persembahan syukur bagi Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, supaya di dalam setiap keluarga boleh merasakan kasih dan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sudah sekolah, supaya semua boleh bersekolah dengan sukacita, belajar dengan baik dan rajin untuk masa depan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk Pak Presiden Jokowi yang memimpin negara ini, supaya boleh menjadi pemimpin yang tangguh, yang punya hikmat yang dari Tuhan, sehingga negara kami yang dipimpin boleh menjadi negara yang maju dan negara yang mengasihi Tuhan, dan ada toleransi serta kedamaian di dalamnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami masing-masing, supaya Tuhan berkati bahwa melalui gereja kami semua boleh bertumbuh di dalam iman. Kami juga berdoa untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra sebagai direktur, dan seluruh tim yang melayani di kebaktian Sekolah Minggu Bina Warga, supaya Tuhan terus berikan semangat dan motivasi di dalam melayani. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, Yosua menggantikan Musa. Ya, Allah bisa memakai Yosua yang muda menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dan Allah bisa memakai kita semua, bisa memakai adik-adik yang masih kecil untuk terus berkarya melayani Tuhan dengan setiap kemampuan yang adik-adik miliki. Kalau adik-adik diberikan Tuhan talenta, mari pergunakan talenta itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari adik-adik, kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan adikku, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang.
dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita harus berpisah. Tetapi percayalah, kasih setia Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Sekalipun adik-adik lihat banyak yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, tetapi sebagai anak Tuhan, mari kita tetap setia untuk mengikuti protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari mobilitas keluar rumah apabila tidak perlu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dadah!